Rupanya istilah pemekaran itu sekarang tidak hanya monopoli melekat pada pemekaran wilayah sebagaimana yang terjadi di Papua menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, kemudian Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Ya, terkait dengan menjelang pembentukan kabinet ini beredar wacana tentang pemekaran kabinet, ya. Karena ini sebagai konsekuensi logis dari keinginan presiden elected, yaitu Mr. Prabowo, untuk menampung sebanyak-banyaknya partisipan pemilu, mulai terutama yang di luar partai pendukung, itu untuk ditampung di kabinet. Ya, itu konsekuensi logis dari keinginan untuk meminimalisir oposisi. Hanya masalahnya kemudian kabinet yang bakal dibentuk itu juga kemungkinan besar akan mengalami pemekaran. Jadi atau mungkin kalau kita istilahkan itu upsizing kabinet. Kalau kita kaitkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Gus Dur dulu, justru mendownsizing kabinet, yaitu dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan karena alasan logis yang itu ditengarai. Untuk Departemen Sosial itu merupakan departemen yang sudah tidak mungkin direformasi karena di situ sarang penyakit reformasi yang salah satunya adalah korupsi, ya. Mana apa yang dilakukan Gus Dur itu kemudian terbukti ketika Departemen Sosial dihidupkan kembali. Itu ada Idrus Marham, ada Juliari Batubara, ada pokoknya Kementerian Sosial itu akhirnya membuktikan omongan Gus Dur bahwa departemen itu meskipun secara konstitusi sebetulnya justru dibutuhkan karena itu mengurusi aspek sosial yang harus ditangani negara, justru merupakan sarang dari penyakit reformasi, yaitu korupsi. Nah, tentu kalau dikaitkan dengan upsizing kabinet ini, alasan logisnya ya itu tadi, alasan menampung sebanyak mungkin partisipan pemilu 2024. Jadi di luar partai pendukung, presiden yang terpilih itu ingin menampung sebanyak-banyaknya dari partai lain dengan sedikit menyisakan partai oposisi, ya. Nah, ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi Mr. Presiden, karena di samping keterbatasan ruang fiskal, yang itu tentu pembentukan kabinet baru, departemen baru itu tentu konsekuensi logisnya adalah anggaran yang membengkak, karena tidak hanya mungkin menteri yang harus direkrut untuk departemen atau kementerian yang baru, tetapi juga ada wakil menteri barangkali,
kemudian itu sampai jajaran ke bawah, itu satu persoalan yang langsung terkait dengan masalah penganggaran. Ini saya membayangkan betapa presiden yang terpilih ini akan mengalami pressure yang luar biasa antara kalkulasi politik dengan kalkulasi anggarannya. Tetapi kalau Mr. Prabowo itu masih ingat dengan apa yang pernah ditulisnya di buku Paradoks Indonesia, saya kira itu akan menjadi satu pegangan yang memperteguh langkah yang akan diambil untuk menjalankan kabinet mendatang. Karena bagaimanapun rakyat itu akan selalu melihat apa yang pernah ditulis oleh Mr. Prabowo untuk menjalankan pemerintahan berikutnya. Salam konstitusi.